Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali hadir berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang terakhir ya kita membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dari kitab Qisasul Anbiya Al-Qasasul Haqqa karangan Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan tentang perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dari Irak, dari Babilonia atau dikenal dengan Babil, kemudian meninggalkan Babil menuju ke Palestina, kemudian dari Palestina ke Mesir, dari Mesir kembali lagi ke Palestina, kemudian di Palestina kemudian membawa istrinya dan anaknya Ismail yang masih kecil ke Mekah, yang dimana pada waktu itu Mekah bukanlah Mekah sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini, akan tetapi Mekah pada waktu itu dia merupakan wadin ghairi dzi zar'in. Dia merupakan lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya. Dia adalah lembah yang tidak ada penduduknya. Dia adalah lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah, akan tetapi ya kemudian lembah tersebut berubah menjadi tempat yang paling diinginkan oleh kaum muslimin untuk menziarahinya. Ya, karena dia adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Nah, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam kembali lagi ke Palestina dan menetap di Palestina. Meskipun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam masih senantiasa bolak-balik, ya, sekali-kali berziarah ke Mekah dan tawaf di Ka'bah, rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan juga untuk mengunjungi anak dan istrinya, ya, yang ada di Mekah. Nah, dan itu beberapa kali ziarah Nabi Ibrahim alaihissalam ke kota Mekah, menziarahi Baitul Atiq, Baitul Haram, Baitullah, dan menziarahi keluarga beliau yang ada di sana. Nah, dan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam tentu saja ketika datang ke Mekah, maka pasti ada kisah yang baru yang akan disebutkan di dalam sejarah apa yang terjadi pada ziarah beliau alaihissalam ke kota Mekah. Dan juga terdapat beberapa doa-doa
yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kota Mekkah. Nah, di antara doa beliau Ibrahim alaihissalam adalah yang pertama, Allah berfirman, Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Jadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu kota Mekkah, sebagai negeri yang aman, ya, sebagai negeri yang aman, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan, yaitu mereka-mereka yang beriman kepadamu, ya, dan kepada hari akhir. Ini adalah di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kota Mekkah dan juga untuk penduduk kota Mekkah, di mana doa ini merupakan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kota Mekkah adalah kota yang aman, kota yang tentram dari sejak dulu sampai saat ini. Ya, dari sejak dulu sampai saat ini. Nah, begitu pula dengan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam agar penduduknya dikaruniai buah-buahan. Ya, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, meskipun Mekkah adalah tanah yang tandus, ya, karena di situ cuman gunung-gunung, kemudian pasir, ya, gunung-gunungnya juga tidak sama dengan kita yang subur. Ya, gunung-gunungnya di sana adalah gunung-gunung batu cadas, batu yang sangat keras, yang tidak ada tanahnya, yang mustahil untuk kemudian orang bercocok tanam di Mekkah. Mustahil untuk kemudian orang bercocok tanam di Mekkah. Nah, dan itu dari dulu, ya, dari dulu sampai sekarang ini. Tapi apakah kemudian dengan kondisi tanah yang seperti itu, penduduk Mekkah menjadi penduduk yang kesulitan masalah buah-buahan? Ternyata tidak. Ya, karena di sana orang-orang yang haji, orang-orang yang umrah, orang-orang yang berkunjung ke sana itu bahkan lebih mudah mendapatkan buah-buahan yang diinginkan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan kita di sini. Ingin mau anggur misalnya mahal, apel mahal, buah pir mahal, ya, paling yang murah cuman pisang-pisang kecil, ya, pisang-pisang kecil, atau semangka kalau musimnya. Nah, sementara di sana banyak buah, ya, termasuk anggur, itu kita bisa dapatkan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan di tempat kita ini. Nah, sekali lagi itu merupakan di antara karamah doa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar penduduk Mekkah dikaruniai buah-buahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhan kami, jadikanlah kota ini sebagai kota yang aman, dan jauhkanlah kami, jauhkanlah saya dan anak keturunan saya menyembah berhala. Nah, ini adalah kepedulian yang sangat besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam agar anak keturunannya tidak menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Nah, dan ya, kalau kita lihat doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada doanya ya supaya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang kaya raya. Ya, meskipun tentu saja ini bukan doa yang terlarang, ya, tapi kalau kita lihat doa-doanya Nabi Ibrahim semuanya berujung kepada keselamatan akhiratnya, ya, yaitu bagaimana agar mereka itu menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa
agar anak-anaknya itu dijauhkan dari menyembah yang namanya berhala. Nah, dan itu menjadi teladan bagi kita semua, agar kita jangan kemudian lupa untuk mendoakan anak-anak kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mendoakan agar anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim, ya mungkin kalau kacamata kita tidak perlu berdoa dengan doa yang seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah seorang nabi. Ya, tidak mungkin dia menyekutukan Allah. Tapi dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah saya dari yang namanya menyembah berhala. Kalau kita lihat, ya tidak perlu. Karena dia seorang nabi, tidak mungkin menyembah berhala. Kemudian anak keturunannya juga sudah ada kabar gembira dari Allah bahwa Allah akan mengaruniakan kepada Ibrahim anak, yaitu Yakub, kemudian Ishak, yang mereka semua akan menjadi nabi. Ya, yang mereka semua menjadi nabi. Ini sudah ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar anak keturunannya itu tidak menjadi orang-orang yang menyembah berhala, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai teladan untuk kita semua. Karena pada Nabi Ibrahim itu ada teladan, ada keteladanan yang perlu kita contohi. Nah, kemudian di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika sudah membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ketika Nabi Ibrahim dan Ismail sudah selesai mengerjakan proyek yang luar biasa, yaitu proyek meninggikan Ka'bah, mereka kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah persembahan kami ini, terimalah ibadah kami ini. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengarkan lagi Maha mengetahui. Nah, ini juga luar biasa. Setelah beribadah, Nabi Ibrahim dengan penuh ketawaduan, dengan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima persembahan mereka, agar Allah menilai itu sebagai ibadah di sisinya. Nah, ini juga luar biasa. Kenapa demikian? Ya karena ini ibadah yang Masya Allah. Masjid saja, masjid biasa, bukan Ka'bah, masjid biasa. Kata Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah untuk Allah, masjid, maka Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Ini masjid biasa. Lalu bagaimana dengan Ka'bah? Ya, Baitullahil Haram, Baitullah Al-Atiq, yang merupakan rumah Allah yang paling afdal, yang paling utama, Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, membangun proyek yang luar biasa, melaksanakan ibadah yang luar biasa di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu kota Mekah. Jadi rumah yang paling dicintai oleh Allah di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Nah, mustahil untuk kemudian persembahan ini ditolak. Itu jauh dari kata tidak. Kita akan mengatakan pasti akan diterima oleh Allah. Tapi meskipun demikian, Nabi Ibrahim ya dengan penuh rasa khawatir, rasa harap, dia berdoa kepada Allah, dan juga anaknya berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah persembahan kami ini. Nah, dan itulah cirinya orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Ketika selesai beribadah, dia berharap, dia berdoa agar Allah menerima ibadahnya. Nah, agar Allah menerima ibadahnya. Sebagaimana yang disebutkan juga di dalam Al-Quran, orang-orang yang sudah berinfak, kemudian hati mereka wajilah,
Hati mereka itu takut, khawatir jangan sampai sedekah mereka ini tidak diterima oleh Allah. Pada saat Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud ini adalah mereka-mereka yang tukang maksiat? Ya, tukang maksiat kemudian bersedekah. Kemudian mereka merasa khawatir jangan sampai ibadahnya itu, sedekahnya itu ditolak karena banyak maksiatnya. Tapi ternyata kata Rasulullah tidak. Justru mereka adalah orang-orang yang menjaga ibadahnya, menjaga salatnya, menjaga kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka kemudian merasa khawatir jangan sampai ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian doa yang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya, doanya Nabi Ibrahim kepada istri dan anaknya, ya, ketika ditinggalkan dia mengatakan, ya Allah, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka. Ya, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Nah, dan buah dari doanya Nabi Ibrahim ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah di antara buah keberkahan dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keluarganya. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah seorang rasul dari mereka. Yang tercatat kalau 25 nabi dan rasul yang disebutkan, ya, satu-satunya nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa ada nabi-nabi sebelum Rasulullah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya, tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran, ya, karena Allah mengutus banyak sekali nabi dan rasul. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan awal pelajaran kita ini, Allah mengutus sangat banyak nabi dan rasul kepada umat manusia. Tapi sebagian diceritakan kisahnya dan sebagian yang lain tidak disebutkan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu-satunya nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang diceritakan kisahnya oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, itu merupakan di antara buah keberkahan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekaligus pelajaran bagi kita bahwa yang namanya doa, ya, jangan kemudian kita tergesa-gesa. Jangan mengatakan da'utu falam yastajib li. Saya sudah berdoa berkali-kali, bertahun-tahun, tapi Allah belum kabulkan doa saya. Saya sudah putus asa berdoa. Kenapa? Karena saya sudah berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Ini adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Dan orang yang tergesa-gesa dalam berdoa itu Allah tidak mengabulkan doanya. Nah, Allah tidak mengabulkan doanya. Kenapa tidak tergesa-gesa dalam berdoa dan melihat istijabah doa tersebut? Karena seorang Nabi Ibrahim saja, kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu tidak semua doanya langsung dikabulkan. Tapi di antara doanya itu ada yang dikabulkan nanti ratusan tahun kemudian. Ada yang bahkan ribuan tahun kemudian. Nah, jadi ini mengajarkan kepada kita dalam berdoa jangan pernah kemudian tergesa-gesa. Dan jangan sampai ada keluar dari lisan kita, ya, saya sudah capek berdoa, ya, karena sudah sering berdoa tapi tidak ada hasilnya. Misalnya orang meminta keturunan, kemudian setahun 2 tahun
tidak kunjung datang, tidak kunjung dikaruniai keturunan. Kemudian dia tidak berdoa lagi. Pada saat ditanya kenapa, dia mengatakan, sudah lama saya berdoa tapi tidak dikabulkan. Mungkin inilah takdir saya. Ya, sudah berputus asa. Nah, itu adalah was-was dari syaitan, membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam saja berdoa, Rabbi habli minas solihin. Kapan dikarunia anak? Lama kemudian. Ya, nanti pada saat Ibrahim sudah tua. Nanti pada saat Nabi Ibrahim sudah tua. Dan istrinya juga sudah divonis sebagai istri yang mandul. Tapi ya ternyata dalam kondisi yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka putra. Ya, Nabi Ishak alaihissalam. Nah, itu adalah ya kesabaran seorang hamba dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunggu hasil dari doa tersebut. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa Nabi Ibrahim ya untuk keturunan beliau, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang muslim, hamba-hambamu yang berserah diri hanya kepadamu. Begitu pula dengan anak keturunan kami, jadikan mereka sebagai ummatan muslimah, sebagai umat muslim, sebagai umat yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, ini doanya Nabi Ibrahim untuk dia dan untuk anak keturunannya, agar Allah menjadikan mereka semuanya sebagai orang-orang yang muslim. Nah, jadi kalau secara penamaan ya semua umat-umat itu boleh disebut sebagai umat muslim, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya bisa disebut sebagai ummatan muslimatan, umat muslim. Apa artinya umat muslim? Umat yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya, ketika Nabi Ibrahim sudah meninggalkan mereka, anak dan istrinya di lembah Mekkah, kemudian dari kejauhan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Doanya adalah, ya Allah, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Nah, jadi salat yang sangat utama. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang mendirikan salat, dan jadikanlah hati-hati manusia condong, ya, condong untuk mendatangi tempat tersebut. Nah, dan berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan, agar mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ini doanya Nabi Ibrahim pada saat meninggalkan anak dan istrinya berdua saja di lembah yang tidak ada penghuninya. Doanya ya ada tiga. Yang pertama adalah, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Nah, sebagai orang-orang yang menyembah Allah, mentauhidkan Allah di dalam salat-salat mereka. Dan yang kedua adalah, jadikanlah hati-hati manusia condong ya kepada mereka, ya condong kepada mereka. Dan ini tidak lama saja setelah mereka berada di tempat tersebut, orang-orang sudah mulai berdatangan. Ya, padahal sebelum mereka ada di situ, tidak ada orang atau kafilah yang mau singgah di situ. Untuk apa singgah di situ? Tidak ada air, tidak ada pohon untuk berteduh, tidak ada sama sekali. Untuk apa singgah di situ? Tapi setelah mereka ada di situ,
dan Allah karuniakan kepada mereka sumur Zam-Zam. Ya, kemudian datanglah kabilah Jurhum, ya, kafilah sebuah suku yang bernama suku Jurhum melintas tidak jauh dari tempat mereka. Kemudian mereka melihat ada burung-burung yang berterbangan di atas tempat tersebut. Mereka mengatakan pasti di situ ada air. Pasti di situ ada air. Burung-burung ini menunjukkan bahwa di tempat itu pasti ada air. Akhirnya mulai saat itu Mekah menjadi tempat yang dihuni oleh manusia. Nah, dan ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Nah, dan karuniakanlah kepada mereka buah-buahan. Nah, luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wa la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, karuniakanlah kepada saya hukman, hikmah, dan kumpulkan saya bersama dengan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah saya sebagai lisana sidqin fil akhirin, sebagai buah cerita yang baik bagi orang-orang yang datang setelah saya, dan jadikanlah saya sebagai penghuni surga Jannatun Naim, Jannah Naim yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Dan ampunilah ayah saya Azar, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang tersesat. Wala tuhzini yauma yub'atsun, janganlah engkau mengecewakan saya, menghinakan saya pada hari dibangkitkan, hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doanya Nabi Ibrahim untuk dirinya sendiri. Dan di sini ada doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya agar Allah mengampuni dosa ayahnya. Nah, namun kemudian Allah menegur Nabi Ibrahim bahwa tidak pantas seorang nabi mendoakan ampunan bagi orang-orang yang sudah jelas bahwa dia adalah penghuni neraka. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, itu meninggal di dalam kekufuran, meninggal di dalam kesyirikan, dan tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk mendoakan pengampunan bagi orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi sebagai orang yang kafir atau orang yang musyrik. Kenapa demikian? Karena tempatnya sudah jelas, tempatnya sudah pasti, yaitu neraka. Nah, akan tetapi kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan uzurnya bahwa ya doanya itu sebagai janji dulu yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia kemudian bertaubat kepada Allah dan tidak lagi mendoakan ampunan untuk ayahnya. Begitu pula dengan Nabi SAW, di mana beliau dilarang mendoakan ampunan untuk pamannya Abu Talib. Tidak boleh memintakan ampunan kepada Abu Talib. Kenapa? Karena Abu Talib mati dalam kesyirikan. Ya, meskipun ada kekhususan bagi Nabi SAW untuk pamannya yang disebut dengan syafaat khusus bagi Nabi SAW, yaitu syafaat agar pamannya ini tidak disiksa di neraka yang paling bawah, tapi disiksa di neraka yang paling ringan azabnya. Ya, seharusnya Abu Talib itu disiksa di neraka yang paling keras, yang paling dasar, ya, di neraka Jahannam. Kenapa? Karena dia adalah orang musyrik. Tapi karena syafaat dari Rasulullah, sehingga dia tidak akan diazab di neraka yang paling bawah, tapi di neraka yang paling ringan azabnya, yaitu
orang yang menginjakkan kakinya di neraka tersebut, maka ya kepalanya itu akan mendidih. Ya, bagian tubuh yang paling jauh dari kaki itu akan mendidih. Itu neraka yang paling ringan. Nah, dan ini adalah syafaat khusus bagi beliau saja, dan khusus untuk Abu Talib saja. Ya, tidak berlaku untuk yang lainnya. Nah, ini juga ketika Rasulullah SAW itu tidak pernah mendoakan pengampunan untuk orang tua beliau, untuk ayahnya dan untuk ibunya. Kenapa demikian? Karena ya mereka berdua meninggal di dalam kesyirikan dan tidak berada di atas agama Hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Mekah pada waktu itu, yaitu menyembah berhala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Ibrahim yang lain yang terakhir kita sebutkan di antara doa-doa beliau, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, kepadamu lah kami bertawakal dan mengembalikan urusan kami semuanya kepadamu. Ya, jadi kalau para nabi saja bertawakal dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apatah lagi dengan kita sebagai manusia biasa yang tidak ada jaminan dari Allah bahwa Allah akan menolong kita, membantu kita. Ya, maka kita harus lebih banyak lagi untuk kemudian bertawakal dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, janganlah Engkau serahkan urusan saya kepadaku meskipun sekejap mata. Ya, jangan tinggalkan saya dengan urusan saya tanpa Engkau tolong saya meskipun sekejap mata. Ini adalah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ketawakalan yang penuh beliau SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau. Semoga bermanfaat doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita amalkan juga. Kita doakan dengan, kita berdoa dengan doa-doa tersebut untuk kemaslahatan kita dan juga anak keturunan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.